Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Buko Latte. Kali ini kita, saya mau kenalin dulu, saya Ria, kebetulan menggantikan Ira yang biasanya membawakan acara ini. Saya Ria dan Ani. Seperti Ngomong-ngomong Ria, ini gimana sih? Iya, Cuma tukar-tukaran kata doang. Kenapa kalian tidak bisa mencari host yang agak beda gitu namanya? Oke, kita hari ini mau ngebahas buku Pathfinder dari Pak Jim Al-Khalili. Beliau adalah seorang profesor keturunan Irak, Inggris ya. Ya. Gitu Mbak Ani. Gimana? Duh ini tebal banget ya. Bahasa Inggris lagi. Jagoan banget bisa baca-baca. Tunggu kok ini mah tidak mengintimidasi. Santai. Terlihat bahasa Inggrisnya aja udah bikin training. Oh iya, soalnya sayangnya memang belum diterjemahin ya. Tapi saya sangat merekomendasikan ini, maksudnya tolong ya penerbit ini diterjemahkan gitu ke bahasa Indonesia gitu. Soalnya sangat-sangat membuat kita wawasan kita terbuka gitu. Terutama tentang Golden Age dari sejarah Islam gitu. Karena kan kebanyakan sebenarnya topik tentang sejarah Islam itu sudah banyak. Jadi pasti kita tahu ya, maksudnya ilmuwan Islam zaman dulu itu seperti Ibnu Hitam gitu, Al-Khawarizmi, terus juga Ibnu Khaldun, Ibnu Rus, Ibnu Sina lah gitu kan. Pokoknya kita pasti sudah hafal ya, apalagi Ibnu Sina udah di mana-mana gitu kan namanya, udah di sekolah namanya Ibnu Sina udah gitu. Ya kayak kelas-kelas itu namanya. Ya, bahkan sampai ke kelas itu namanya Ibnu Sina gitu. Jadi nama-nama mereka tuh sering sekali dipuja-puja gitu kan ya, dianggap bahwa wah dulu Islam itu jaya gitu dan sebagainya gitu. Tapi semangat untuk melanjutkan pemikiran mereka itu ya agak-agak meleot gitu ya. Di masa sekarang. Kalau misalnya kita tanya aja misalnya ya anak yang sekolahnya namanya Ibnu Sina itu Avicenna misalnya, kamu tahu nggak buku karangannya Ibnu Sina gitu? Apalagi kamu tahu nggak sebenarnya pemikirannya gitu? Ya kalau siapa mungkin udah kasih tahu ya gitu. Tapi pemikirannya gimana? Kan belum tentu tahu gitu ya. Yang penting dipuji dulu gitu. Iya, keren nanti gimana? Nah jadi si Jim Al-Khalili itu menulis buku ini tuh dengan semangat yang kritis gitu. Tapi dengan semangat kritis itu justru malah memperlihatkan sama kita sebenarnya tuh emang keren gitu, atau misalnya terlalu berlebihan gitu, atau gimana gitu. Memang asiknya begitu buku ini tuh. Sayangnya ini saya punyanya yang covernya jelek begini. Maksudnya maaf ya Pak. Masa cuma mukanya doang gitu kagak bagus. Ini edisi lama Mbak. Ya jadi dia buku ini tuh istilahnya tuh diterbitkan ulang dengan judul dan bentuk cover yang baru. Jadi yang barunya itu House of Wisdom judulnya. Tapi sama isinya ya? Sama, isinya sama. Cuma jadi lebih kelihatan gitu bahwa buku ini tuh bicara tentang masa keemasan Islam gitu. Kalau ini kan kagak jelas itu maksudnya ini buku apa sih gitu. Iya, kalau sekilas baca nggak tahu ini apa nggak maksudnya. Tahu. Iya. Ini cuma mukanya doang sih soalnya. Dan Pak Khalili ini seorang ateis ya Pak? Iya, dia bilang bahwa sekarang tuh dia memilih ateis gitu. Tapi dia menulis mengenai Golden Age, kenapa itu? Islam. Nah, itu memang itu juga salah satu titik menariknya ya. Jadi dia ini menulis buku ini bukan dilatar belakangi semangat agama memang gitu. Tapi karena dia itu sebagai orang Irak gitu dan dia besar di sana, dia tuh sangat sedih gitu melihat Irak itu jadi hancur gitu ya sesudah invasi Amerika begitu. Dan Istana Baghdad itu yang tadinya itu pusat pengetahuan gitu, maksudnya dulu ya, zaman dulu tuh pusat pengetahuan tuh ya udah jadi puing-puing lah begitu. Memang dari dulu juga sudah puing-puing ya sebelum invasi itu. Jadi dia tuh waktu kecil sering main di sana katanya tuh, membayangkan wah itu waktu masa jayanya ini pasti hebat sekali gitu ya. Terus dia tahu sejarahnya seperti apa gitu dan dia bangga gitu atas akar bahwa dulu itu leluhurnya itu terlibat gitu dalam kegiatan Golden Age itu gitu. Dan gitu jadinya dia tuh menulis buku ini tuh kayak semacam kenang-kenangan lah gitu bahwa
sayang sekali gitu bahwa sekarang tuh semuanya jadi puing-puing dan belum kelihatan tanda-tanda bisa bangkit lagi begitu katanya. Makanya dia kritis menulis buku ini tuh nggak dengan semangat memuja-muja begitu. Makanya bagus itu dari sudut yang seperti itu. Oke. Dan kenapa dia memilih Golden Age itu bukannya Islamic Golden Age gitu ya Mbak ya? Oh iya, di sini kan dia pilih the Golden Age of Arabic Science gitu, bukan Islamic Science. Betul. Gitu dia bilang gitu ya. Nah itu dia jelasin agak panjang lebar juga tuh di bagian pertama ya. Jadi dia bilang gini, saya pilih istilah Arabik gitu pertama karena yang terlibat saat itu, jadi ilmuwan-ilmuwan yang saat itu terlibat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di masa itu tuh tidak semuanya Muslim. Jadi yang disebut All Golden Age itu kira-kira tahun berapa Mbak Ani? Ya kira-kira 900 1000 lah. Berarti 1000 tahun yang lalu tuh umat Islam dan seluruh umat agama yang lain itu juga berkolaborasi gitu. Iya, jadi waktu itu kan masa pemerintahannya Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini ya cucunya dari Harun al-Rashid. Ya, itu kan kita tahu ya legendanya ya, Raja Baghdad yang sangat-sangat bijaksana, Harun al-Rashid. Nah, ini dia cucunya Al-Ma'mun ini dia tuh apa ya, istilahnya tuh kayak terobsesi gitu untuk mengumpulkan semua ilmu pengetahuan yang ada saat itu. Gitu. Jadi semua pokoknya jadi ada proyek translasi gitu. Sisanya apa? Penerjemahan lah. Penerjemahan yang apa ya, besar-besaran gitu. Bisa proyek penerjemahan. Jadi semua buku-buku dari semua tempat waktu itu kan memang kebetulan memang kekhalifahan Baghdad itu memang lagi jaya ya. Jadi masalah ekonomi nggak masalah gitu. Nah, banyak terus duit lah. Banyak duit. Iya. Nah gitu, jadi uang itu dipakai untuk menarik para ilmuwan dari berbagai bangsa gitu. Nah gitu, buku-bukunya dipinjam gitu ya, diterjemahkan kan dari macam-macam ini ya sumber, misalnya kebudayaan misalnya, terutama yang paling dekat tuh Yunani waktu itu kan, Yunani kuno Yunani gitu ya. Sudah maju ya. Iya waktu itu, jadi yang namanya filsuf Yunani kayak Plato, Aristoteles itu tuh kan sudah sangat apa ya istilahnya tuh jadi seleb gitu ya waktu zaman itu. Terus diambil tuh buku-buku dari Yunani, diterjemahkan pemikiran-pemikiran mereka tuh gimana. Nah udah gitu selain itu juga dari India juga. India tuh udah maju matematikanya waktu itu. Diambil gitu. Cina juga gitu kan, dari bidang matematika, astronomi, kedokteran gitu. Terus juga dari Mesir juga ya, pokoknya Persia. Nah gitu, jadinya saat itu tuh memang ilmu pengetahuan tuh sudah mulai maju di dunia ya. Tapi dengan upayanya Kaisar ini, dia mengumpulkan, menerjemahkan, udah gitu juga dia nggak sayang buang-buang duit gitu ya. Jadi orang yang namanya bebas. Kayak bebas dong. Yang namanya ilmuwan itu benar-benar dikasih subsidi sama negara. Jadi gitu. Jadi misalnya kamu punya punya proyek apa gitu, ditanya. Misalnya saya mau si ilmuwan ini mengajukan proposal gitu ya, misalnya ya, saya mau menghitung keliling bumi gitu. Oh ya, butuh apa aja disediain, butuh ininya apa, observatoriumnya dibikinin kayak infrastrukturnya, gitu. Infrastrukturnya dibikin segala macam. Terus nggak usah pusing makanan sehari-hari gitu. Sudah itu asistennya abrak gitu dikasih gitu ya. Jadi benar-benar akhirnya ilmuwan-ilmuwan saat itu tuh semuanya ya semangat lah ya jelas dong gitu. Nah jadi ilmuwan ini yang terlibat bukan cuma Muslim doang gitu, dari Yahudi juga gitu dari Kristen juga gitu. Jadi ya benar-benar gabungan dari berbagai bangsa nih, ilmunya juga dari berbagai bangsa disatukan di situ. Keren banget ya. Zaman dulu tuh udah guyup dan demi ilmu pengetahuan, dan rajanya pun mereka kalau nggak, maksudnya dia meskipun banyak uang dia tahu uangnya itu mau kemana untuk kemajuan peradaban ya. Jadi dia sendiri memang sangat-sangat tertarik sama ilmu pengetahuan, terutama astronomi.
Waktu itu kan astronomi itu ya memang ilmu bintang-bintang lagi jaya-jayanya gitu. Astronomi ini itu rasi bintang kita. Mini. Ya emang waktu itu yang utama memang itu astrologi ya, bukan astronomi gitu. Jadi mempelajari apakah pergerakan bintang mempengaruhi nasib kita gitu. Memang dulu itu emang ada juga. Ada. Justru dulu tuh memang yang lagi moncar yang itu. Tapi oleh Kaisar Mamun itu juga diarahkan gitu. Jadi jangan cuma dilihat masalah itu gitu ya. Tapi juga ke masalah teknisnya. Jadi benar-benar perhitungan pergerakan bintang itu dihitung begitu. Terus bagaimana alat-alat untuk mengukurnya itu juga dibangun seperti itu. Keren banget. Aduh. Itu kalau riset tuh sekarang tuh bapak-bapak profesor tuh seneng banget kalau di zaman dulu ya. Senang riset banyak, nggak usah mikirin apa-apa, pokoknya tinggal penelitian aja. Dan kalau berhubungan dengan Golden Age, tadi kita ngomongin Golden Age itu sebenarnya apa sih Mbak, dan yang menyebabkan tuh apa? Itu tuh sebenarnya udah di elaborasi tadi ya, karena memang dari rajanya mengumpulkan, kemudian ilmuwannya juga semua bekerja sama, dan infrastruktur sudah oke ya. Nah, kita ngomongin tentang bukunya sendiri nih Mbak. Sebenarnya keunggulannya buku Pak Al-Khalili ini apa sih dibanding buku yang lain? Kayaknya banyak sih yang ngebahas Golden Age ya, tapi apa yang membedakan beliau dan buku beliau dengan buku yang lain? Ya gitu. Ya jadi seperti yang aku udah bilang tadi ya, dia tuh kritis gitu. Jadi karena titik awalnya bukan semangat membela agama memang ya gitu. Benar-benar objektif kali objektif jadinya, dan dia juga ilmuwan kan, dia tuh dia sendiri dia ahli fisika juga kan, PhD kan. Jadi dia tuh misalnya ada klaim ini ya, klaim misalnya seperti Al-Khawarizmi itu dikatakan sebagai bapak Al-Jabar begitu. Ya kan biasanya begitu. Oh, yang menciptakan Al-Jabar itu Al-Khawarizmi begitu. Jangan salah loh ya gitu. Nah, menurut dia itu klaim yang kejauhan menurut dia. Gitu. Karena misalnya ilmu Al-Jabar itu sudah ada kan dari sejak zaman India kuno, sudah ada, Sumeria juga udah bikin gitu ya, sudah. Yang peradaban jauh lebih tua. Jauh lebih tua gitu. Jadi kenapa orang tuh banyak salah mengerti bahwa dikiranya Al-Khawarizmi itu menciptakan Al-Jabar, itu gara-gara Al-Khawarizmi itu menulis satu buku. Bukunya judulnya panjang banget. Kalau di Indonesia itu judulnya tuh tentang menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan persamaan, kira-kira gitu deh. Pokoknya gitu. Jadi endingnya buku itu disebutnya judulnya Al-Jabar gitu. Simpelnya ya. Ya, terus akhirnya kan terkenalnya bahwa ilmu matematika yang menyelesaikan penyelesaian itu adalah Al-Jabar gitu. Akhirnya dia terkenal karena buku itu tuh ngehits gitu waktu zaman dulu tuh. Dipakai di mana-mana. Kalau sekarang viral gitu. Nah, terus jadi orang mengira bahwa Al-Jabar itu ciptaannya Al-Khawarizmi, padahal bukan. Tapi Al-Khawarizmi itu adalah orang pertama yang membuat ilmu itu tuh jadi sistematis. Ya, menyusun gitu ya. Sudah ada sebelumnya disusun begitu, Mbak. Jadi gini nih. Sebelumnya manusia menggunakan matematika itu benar-benar sesuai dengan kasus gitu. Ya, jadi ada barang nyatanya dihitung gitu ya, sesuai kasus. Al-Khawarizmi itu membuat matematika itu menjadi sebuah konsep yang bisa diterapkan di mana saja gitu. Jadinya matematika tuh berubah menjadi sesuatu ilmu abstrak yang itu tuh bisa diterapkan dalam kasus apa saja yang lebih gitu. Universal. Iya, tadinya tuh misalnya matematika hanya untuk menghitung ahli waris dapat berapa bagian gitu tadinya gitu ya. Tapi dengan prinsip hitungan matematika yang seperti ini diterapkan ke tempat lain, akhirnya ilmu matematikanya tuh jadi bisa terpisah dari perhitungan sehari-hari yang konkret itu. Dia menjadi ilmu abstrak sendiri yang sampai sekarang tuh ahli matematika tuh bisa istilahnya tuh memikirkan persamaan-persamaan yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, tapi penting. Iya. Jadi seperti misalnya membayangkan angka-angka
yang tak terhingga, infinity gitu ya, atau misalnya perhitungan-perhitungan yang apa ya, yang tahu orang matematika sih. Saya bukan orang matematika, jadi orang matematika kan bisa ngehayalin ini nanti kesini. Nah itu tuh di apa istilahnya tuh dipelopori, karena Al-Khwarizmi itu membuat buku aljabar yang sistematis itu gitu. Jadi itulah gitu. Jadi itu yang membuat jadi nggak asal klaim gitu ya Mbak. Nah iya, jadi atau misalnya klaim bahwa Ibnu Haitam itu menemukan optik gitu kan ya, menemukan ilmu optik. Nah itu juga terlalu jauh menurut Al-Khalili gitu, karena yang dilakukan Ibnu Haitam itu bukan menemukan ilmu optik yang sudah tahu, udah orang-orang zaman dulu udah tahu gitu, tapi dia itu membuat kesimpulan dari percobaan-percobaan yang dilakukan secara metodik gitu. Jadi metode ilmiah. Jadi zaman dulu itu kan orang itu ya namanya zaman dulu ya, antara tahayul gitu, bahwa cahaya itu begini begitu gitu. Nah itu tuh, atau misalnya bagaimana cara kita bisa melihat gitu, itu karena si benda itu mata kita tuh memancarkan cahaya gitu ya, sampai ke benda ini terus balik lagi akhirnya kita bisa melihat, dan itu tuh dipercaya ribuan tahun gitu. Nah sama Ibnu Haitam itu diteliti ulang dengan cara-cara yang ilmiah gitu ya. Percobaan-percobaannya tuh ilmiah, step by step. Ternyata nggak begitu. Itu murni karena kita menangkap cahaya dari benda begitu. Jadi nggak ada tuh cahaya keluar dari mata gitu. Nah itu jadi intinya adalah ilmuwan-ilmuwan Islam zaman dulu tuh bisa dibilang sebagai pelopor metode ilmiah gitu. Tapi bukan pencipta ilmunya. Bukan penciptanya ya. Oke. Dan tadi kan Mbak Ani udah bicara mengenai astronomi, kemudian matematika, contoh-contoh ilmu yang dikembangkan ya oleh ilmuwan pada masa itu gitu ya. Kemudian kimia mungkin juga. Mbak Ani bisa kimia sama, pokoknya intinya kimia juga gitu, karena dulu kan kimia itu bercampur alkemi ya. Itu tuh bercampur dengan tahayul lah, macam-macam tahayulnya. Tapi ilmuwan Islam sihir itu gitu ya. Sihir. Ilmuwan Islam itu melakukan percobaan-percobaan yang sistematis dan dicatat. Kalau ini dicampur ini hasilnya begini ya, kayak gitu. Kalau zaman dulu tuh asal lempar aja gitu ya. Nah, tapi karena dicatat akhirnya bisa menjadi dasar untuk pengembangan ilmu kimia berikutnya begitu. Juga biologi, kemudian bidang rekayasa teknik ya Mbak Ani. Ya, jadi bukan cuma ilmu-ilmu yang abstrak ya, tapi sampai ke bagian penemuan-penemuan di bidang irigasi misalnya. Jadi engineering ya. Misalnya bikin alat-alat yang seperti jam gitu, yang bisa jalan otomatis kayak gitu, sampai ke situ. Jadi benar-benar semua bidang tuh dilingkupi lah waktu zaman itu. Dan masa ini tuh berlangsung kira-kira 700 tahun. 700 tahun. Lama ya. Lama juga. Melewati berbagai jenis khalifah ya kan. Iya. Khalifahnya kan udah meninggal gitu ya. Tapi semangat itu terus dipelihara sampai 700 tahun. 700 tahun. Dan setelah 700 tahun nih, Golden Age itu 700 tahun kemudian hilang nih sekarang ya. Kenapa tuh? Sayangnya begitu ya. Itu harus diakui. Kenapa hilang? Ya, jadi kalau menurut Pak Jim ini hilangnya tuh ya pertama tentu saja ada perubahan di iklim politik ya. Ya bagaimanapun ya siapa yang mau ya kalau misalnya nggak ada khalifah yang mendukung dengan jor-joran gitu ngasih duit ya. Iya, betul. Mau gimana ya pasti lemes lah gitu ilmuwan kalau nggak punya uang gitu kan. Itu pertama gitu. Jadi khalifah juga nggak semuanya tidak mendukung. Ya nggak semua khalifah suka kan gitu dengan ilmu pengetahuan, perubahan dukungan politik, belum lagi ada fraksi politik yang sirik. Misalnya khalifahnya mendukung, tapi fraksi di bawahnya tuh, kenapa kok duitnya ke sana semua gitu kan? Akhirnya jadi konflik begitu. Jadi nggak mau juga. Terus ada juga masalah konflik agama juga sebenarnya. Maksudnya kan ada ulama-ulama yang lebih tradisional ya, konservatif lah begitu, nggak suka nih melihat kemajuan ilmu pengetahuan gitu, karena dianggapnya terutama filsafat ya waktu itu tuh, karena dianggapnya itu bakal merongrong gitu kestabilan keimanan. Iya, jadinya ya dengan berbagai macam masalah itu, belum jadi ada serangan-serangan dari bangsa lain, perang gitu.
ya akhirnya ya tenggelam sampai sekarang. Sayang banget sedih. Ya sayang banget memang, tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, memang hal-hal seperti itu kan terjadi, apalagi melalui proses yang ratusan tahun gitu, tidak semua variabel itu bisa dikontrol istilahnya seperti itu. Oke, sekarang kita di session terakhir, kesimpulan dan pesan-pesan apa dari buku ini untuk perkembangan ilmu, Mbak? Ya, jadi adalah mohon kepada teman-teman ya, jangan hanya memuja-muja nama para ilmuwan Islam di masa lalu, tapi kita juga harus mewarisi sebenarnya pemikiran mereka itu apa gitu. Semangatnya gimana, terus juga kita harus tahu ya, maksudnya inovasi-inovasi yang waktu dulu mereka lakukan tuh apa gitu. Jadi jangan sekedar klaim pokoknya dulu tuh Islam tuh hebat loh begitu ya. Tapi bagaimana gitu ya, kan? Kita mau apa sekarang gitu. Gitu kan kita harus melanjutkan semangat mereka dong gitu. Jangan cuma ngeklaim doang begitu. Jadi ya mari ya jangan lupa selalu pantengin buku latte yang rajin. Baca buku dan pantengin buku latte ya. Iya, begitu. Jadi supaya tahu gitu bahwa kita melanjutkan semangat Golden Age Islam ya dulu itu ya. Thank you Mbak Ani dan teman-teman udah dapat semua kesimpulannya ya. Bisa dibaca sendiri dan karena ini bahasa Inggris mungkin tertentu ya untuk channel pembeliannya. Dan terima kasih. Nanti minta diterjemahin dulu nih sama penerbit. Kalau bisa terjemahin dulu biar enak bacanya. Oke, thank you ya teman-teman. Bye, sampai jumpa lagi.